Sebelum lanjut episode 99 sampai episode 100, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Kamu yang memutuskan. Episode 99. Kendra, kamu yang memutuskan. Apakah kamu masih ingin membantunya sekarang? Bahkan makan pun ternyata menjadi bencana. Aku khawatir tentang prospek perusahaan. Darrell Mead menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia punya agenda lain untuk mengatakan ini, dia terkenal, tetapi dia merasa bahwa $600.000 terlalu rendah. Dia ingin memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga. Dia tidak berani melawan bahkan sekarang, ini berarti dia sangat membutuhkan bantuan. Maka tidak apa-apa untuk meminta $800.000 padanya. Jika dia tidak setuju, maka dia akan segera pergi. Kedua, dalam perjalanan ke sini, dia mendengar dari istrinya bahwa wanita yang akan dia bantu memiliki hubungan yang buruk dengan istrinya di sekolah. Dia mengira dia jelek, tetapi dia tidak menyangka dia begitu cantik dan memiliki sosok yang seksi, terutama pahanya, yang sangat indah. Jika dia bisa menemaninya selama 1 malam, dia bisa melakukannya dengan $600.000. Tapi itu akan tergantung padanya. Saat Darrell memikirkannya, keinginannya tumbuh. Dia memandang Gracia Jordan dan berpikir bahwa jika istrinya tidak ada di sini hari ini, dia akan memintanya untuk menghabiskan malam bersamanya secara langsung. Lagi pula, semakin dia memandang Gracia, semakin dia tertarik. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk mengirim istrinya pergi nanti. Gracia, kamu membuat suamiku marah. Kendra Wendell berkata dengan jijik. Ketika dia melihat bahwa Gracia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia merasa sangat baik. Maafkan saya. Gracia menghela nafas. Dia tidak punya pilihan. Ketika dia datang, dia sudah siap. Dia baik-baik saja dengan Kendra menghinanya, selama perusahaannya bisa menjadi lebih baik. Apa itu penting? Tetapi ketika saatnya tiba, Gracia merasa bahwa dia terlalu rendah hati dan sedikit dirugikan. Dia bahkan memiliki dorongan untuk langsung pergi, tapi apa gunanya jika dia pergi? Sabar saja. Aku memohon pada suamiku untuk datang jauh-jauh ke sini. Namun kamu membuatnya sangat marah. Tidakkah kamu melakukan sesuatu? Kata Kendra. Apa yang kamu inginkan? Begitu Gracia mendengar ini, dia mengerti maksud Kendra. Ini berarti dia harus menambah uang. Tambah $200.000 lagi. Kalau tidak, aku akan meminta suamiku segera pergi. Hanya orang terkenal seperti suamiku yang bisa menyelamatkan perusahaanmu sekarang. Tanpa bantuan suamiku, perusahaanmu akan hancur, cibir Kendra. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menawarkan lebih sedikit uang? Itu tidak mungkin. Saya akan meminta lebih banyak uang daripada orang lain. Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya seperti orang bodoh. Apakah Anda pikir saya tidak akan menerimanya? Gracia terdiam. Matanya tertuju pada Kendra. $200.000. Dia bisa mengeluarkannya, tapi dia punya rencana lain untuk itu. Dia tidak ingin memberikannya kepada mereka. Kendra sangat marah. Sayang, ayo pergi. Sepertinya dia tidak bisa membayar $800.000. Mengapa repot-repot mendirikan perusahaan? Kami tidak membutuhkan uang kecil ini, katanya. Darrell sudah tertarik pada Gracia. Semakin dia menatapnya, semakin dia memikirkannya. Bagaimana dia bisa pergi? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Mari kita makan lalu mengunjungi perusahaannya dulu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Dia sudah memberikan kata-kata yang baik untuk Gracia. Darrell berharap Gracia akan membalasnya nanti. Ada toilet di perusahaan. Dia akan menunggunya. Kendra berkata dengan malu-malu, sayang, kamu sangat murah hati. Kalau begitu, ayo bantu dia kali ini. Kamu beruntung, Gracia. Gracia menghela nafas. Darrell mengangguk.
Kalau begitu aku akan memesan beberapa hidangan saja. Setelah makan, kami akan pergi ke perusahaanmu untuk melihat-lihat. Pelayan, ini, dan ini. Kendra memesan beberapa hidangan dengan santai, tetapi itu juga hidangan yang mahal. Total biayanya 7 atau 8 ribu. Pelayan mengambil pesanan dan pergi. Richard Cannon terlalu jauh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan Gracia dan ada banyak keluhan, hati Richard sedikit sakit. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty Bernard. Setelah panggilan terhubung, dia hanya mengatakan bahwa dia berada di hotel, dan kemudian menutup telepon. Kurang dari 2 menit kemudian, Betty turun dari lift. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada hidangan di meja Richard, dia segera berkata, "Tuan muda, nelayan itu mengirim seekor kroker liar ke restoran pagi ini. Saya akan memanggil dapur untuk mempersiapkan Anda sekarang." "Tidak perlu untuk itu." Richard menggelengkan kepalanya. "Untuk ikan yang begitu mahal, lebih baik menjualnya demi uang. Bantu aku mencari tahu apa yang pria itu rencanakan." Richard menunjuk Darrell Mead di kejauhan. Betty menoleh dan segera mengangguk. "Tuan muda, tolong tunggu sebentar." Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Darrell, dan mengirimkannya ke seseorang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Betty menerima informasi rinci dari Darrell. "Tuan muda, pria ini bernama Darrell Mead, 42 tahun. Dia adalah pemilik Mead Training Co. dan salah satu pelatih terkenal di Amerika Serikat. Aset pribadinya antara 50 juta hingga 60 juta. Miliknya istri adalah Kendra Wendell. Setelah lulus kuliah, wanita ini pernah bekerja di klub malam selama 3 bulan. Dia telah tampil sekitar 10 kali." Richard terkejut dengan laporan Betty. Kendra sepertinya bukan orang baik. Dia jahat dan sarkastik. Dia telah menemukan dirinya seorang ayah gula pasti. Apa hubungan antara dia dan Gracia? "Itu Gracia, kamu." Betty melanjutkan tapi berhenti. "Gracia adalah target fokus Karen Lee." "Tentu saja, dia tahu siapa Gracia. Kendra adalah teman sekelas Gracia," kata Betty. "Oke." Richard mengangguk. Dia memiliki gambaran kasar tentang alasan mengapa Gracia mengundang mereka berdua. "Apakah dia memiliki sejarah kelam?" tanya Richard. "Ya, banyak. Coba saya lihat." Betty menatap informasi rinci dan berkata, "Ketika Kendra masih kuliah, dia melakukan 2 aborsi dengan pacarnya. Dia dan Darrell menikah selama setahun. Dia berselingkuh, mungkin 6 kali." Richard tersenyum. Kendra ini ternyata jorok. Dia bertanya-tanya apakah Darrell tahu itu. Betty terus berbicara lagi, dengan Richard mendengarkan dengan seksama. Gracia dan 2 lainnya sudah selesai makan. Gracia siap membayar tagihan. Mereka bertiga berjalan menuju pintu, tetapi mereka tidak memperhatikan Richard. Richard berkata, "Betty, tolong luangkan tagihan Gracia." "Oke, Tuan muda, tolong tunggu sebentar." Betty mengeluarkan walkie-talkie dan berkata ke meja depan. "Tuan muda, apakah kamu tidak ingin makan sesuatu?" Betty bertanya dengan prihatin. Richard berpikir sejenak. Gracia pasti menuju ke perusahaan sekarang. Kalau begitu, dia ingin sepiring nasi goreng telur. "Oke, nasi goreng telur untukku." "Apa? Tuan muda, Anda ingin makan nasi goreng telur?" Betty terkejut. Apakah dia tidak tahu betapa kaya ibunya? Tidak masalah untuk makan dengan biaya ratusan ribu dolar sehari. "Itu benar, buatlah sederhana." "Oke, Tuan muda, tolong tunggu sebentar." Betty segera pergi ke konter untuk memberi perintah. Ketika Gracia dan 2 lainnya sampai di meja depan, Kendra kebetulan melihat seorang pelayan membawa kroker besar untuk seorang tamu. Dia bergumam dalam hatinya, Gracia benar-benar terlalu lemah. Bagaimana yang lain mendapatkannya sebelumnya? Berapa harganya? Gracia mengeluarkan dompetnya dan siap bermain dengan kartu kreditnya.
Kendra bahkan lebih mencemooh. Bagaimana itu bisa menjadi kartu kredit? Apakah dia begitu miskin sehingga dia perlu menggunakan kartu kredit? Apakah dia mendapatkan 600.000 dolar dari kartu kredit juga? Anda benar-benar miskin. Kendra menatapnya dengan jijik. Nona, kami diberitahu bahwa Anda tidak perlu mengeluarkan uang setiap kali Anda berada di sini, kata resepsionis sambil tersenyum. Gracia terkejut. Makanan ini bernilai 8 atau 9.000. Siapa yang bisa menyisihkannya? Bos di sini. Tapi dia tidak tahu bos di sini. Mungkinkah? Gracia melihat sekeliling. Apakah Kenan memiliki hotel ini? Seharusnya tidak mungkin. Ini adalah hotel bintang 5. Kendra terkejut. Gratis. Gracia pasti berhubungan dengan bos di sini. Tidak buruk. Dia bisa mendapatkan makanan gratis. Kendra iri. Tidak perlu. Gracia menggelengkan kepalanya dan bersikeras untuk menggesekkan kartu itu. Jika bos di sini bukan Kenan, lalu apa niat orang yang membebaskan tagihan itu? Dia tidak ingin secara misterius menerima niat baik orang lain. Resepsionis tidak berdaya dan berkata, "Jangan mempersulit saya. Berhentilah berlama-lama pada tagihan dan cepatlah." Desak Kendra dengan tidak sabar. Gracia menyimpan kartu itu dan mengeluarkan semua uang di dalam tas. Terima kasih. Setelah Gracia mengatakan itu, dia memberitahu Kendra bahwa mereka bisa pergi. Ketiganya pergi. Resepsionis tidak berdaya dan secara tidak sengaja melapor ke Betty melalui walkie-talkie. Betty kemudian memberitahu Richard. Richard terdiam, lalu tersenyum kecil. Karena dia tidak mau menerimanya, lupakan saja. Berjalan di belakang Gracia, Kendra menjadi lebih kesal. Karena dia bisa mendapatkan makanan gratis di sini, ini berarti Gracia telah menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Dia sama sekali tidak senang, di mana mobilnya. Itu tepat di depan, kata Gracia sambil memimpin jalan. Gracia, apakah kamu sudah mendapatkan ayah gula? Mengapa kamu mendirikan perusahaan? Kamu seharusnya menjadi istri yang kaya. Kendra berkata dengan sarkasme, tapi saya pernah mendengar bahwa ada banyak pria kaya yang memiliki banyak wanita. Anda mungkin hanya salah satunya. Anda mungkin akan dicampakkan suatu hari nanti. Anda harus berhati-hati dan jangan dimainkan oleh orang lain. Gracia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kunci mobilnya dan menekan tombol buka kunci. Kendra bahkan lebih menghina. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Gracia sebenarnya mengendarai mobil yang tidak berharga. Pengemudi yang sangat terampil. Episode 100. Ketika Gracia Jordan siap masuk ke mobil, Kendra Wendell tersenyum dan berkata, "Saya pikir BMW seri 7 di sebelah Anda adalah milik Anda." Tidak. Gracia menggelengkan kepalanya. Baru saja, dia juga melihat mobil yang diparkir di sebelahnya. Dia menemukan mobil ini familiar. Mobil ini sepertinya berada di jajaran atas. Harganya lebih dari 2 juta. Orang biasa tidak mampu membelinya. Sayang, lain kali kita ganti mobil ini, cibir Kendra. Oke. Darrell Maid sudah mengendarai seri kelima, dan dia ingin mengganti mobil. Dia pergi dan melihatnya sebentar, dan semakin dia melihatnya, semakin dia tergoda. Gracia, kenapa kamu tidak meminta pacarmu untuk memberimu satu? Mobil ini tidak semahal itu. Suamiku bisa membelinya. Kendra mengolok-oloknya. Gracia melirik Kendra dan masuk ke mobilnya sendiri. Kendra mengeluh. Mereka berdua juga masuk. Kendra tidak senang. Mobil ini sangat tidak nyaman. Ruangnya sangat kecil. Gracia tidak berbicara dan menyalakan mesin mobil. Gumam Kendra dalam hati. Kendra berpura-pura baik hati. Gracia, hati-hati. Jangan menggaruk BMW seri 7 di sebelahmu. Kamu harus membayar puluhan ribu hanya untuk goresan kecil. Gracia pergi. Kendra melihat bahwa Gracia adalah pengemudi yang sangat terampil. Dia mencibir dan berpikir,
kamu hanya beruntung kamu tidak menabrak BMW seri 7 sekarang. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah uang yang kamu peroleh dalam beberapa bulan terakhir akan cukup untuk membayar perbaikan. Setelah nasi goreng telur, Richard Cannon bangkit untuk pergi. Tetapi ketika dia memikirkan ekspresi sedih Gracia, dia berbalik dan berkata kepada Betty Bernard, "Betty, apakah menurutmu sulit untuk menghancurkan perusahaan Darrell Mead?" "Tidak. Saya hanya perlu menelepon dan kemudian dia harus menutup perusahaannya. Dia memiliki banyak sejarah kelam, jadi tidak sulit untuk berurusan dengannya." Betty menggelengkan kepalanya. Richard tersenyum. "Itu bagus. Jika dia mempersulit Gracia, maka dia harus bangkrut dan menderita kerugian." "Oke, kalau begitu aku pergi dulu, Betty," kata Richard. "Oke, Tuan Muda, hati-hati." Betty melihat piring di atas meja, sudah dibersihkan. Tuan Muda benar-benar tidak menyia-nyiakan makanan. Dia tersenyum dan memanggil seseorang untuk membersihkan meja. Richard pergi. Dia tiba di tempat parkir, mengambil mobilnya, dan pergi ke alun-alun. "Gracia, perusahaanmu sebenarnya berlokasi di sini," gumam Kendra Wendell. "Alun-alun tampak jelek. Itu bahkan tidak memiliki merek kelas atas. Tidak heran perusahaan Gracia merugi. Perusahaan akan ditakdirkan untuk dibuka di tempat seperti itu." "Ya." Gracia mengangguk. "Plaza ini tidak memiliki barang bermutu tinggi atau pelanggan kaya. Itu terpencil. Tidak ada masa depan bagi perusahaan Anda di alun-alun seperti itu," kata Kendra. Kendra berpikir bahwa Gracia memiliki selera yang buruk. Jika dia ingin memulai sebuah perusahaan, dia tidak akan menjalankannya di sini bagaimanapun caranya. Tempat ini adalah sampah, itu akan menurunkan standarnya. Ya, lokasi geografisnya buruk. Tidak heran perusahaan Anda tidak bisa melakukannya. Darrell juga menggelengkan kepalanya. Ini adalah alun-alun paling tidak berguna yang pernah dia kunjungi. Bosnya pasti bodoh. Bagaimana bisa seseorang mendesain plaza seperti ini? Akan terkutuk jika dia bisa membawa tempat ini menuju kesuksesan. "Saya pikir itu sangat bagus," kata Gracia dan menekan tombol lift. "Omong kosong. Saya tidak akan pernah menjalankan perusahaan di sini," gerutu Kendra. Mereka bertiga duduk di dalam lift. Kendra dan Darrell mengikuti Gracia ke perusahaan. Kendra bahkan lebih menghina. "Gracia, kamu memiliki perusahaan senilai 100.000, kan? Apa yang salah dengan renovasi? Sofa itu bukan kulit asli. Itu tampak murah. Betapa tidak nyamannya duduk di sana. Lantainya tidak mengkilap sama sekali, dan ada rak buku. Dekorasi itu hanya buruk. Di sekitar sana." Gracia tidak ingin banyak bicara, dia membawa mereka ke kantor. Kendra memandang rendah dirinya dan tidak mau masuk, karena kantornya terlalu mewah. Gracia menuangkan teh dan mulai mendiskusikannya dengan Darrell. Tujuan utamanya adalah membuat publisitas untuk perusahaannya dengan bantuan reputasi Darrell. Dia mempresentasikan idenya sendiri. Kendra berkata, "Anda meminta suami saya untuk melakukan banyak hal, tetapi hanya membayar 600.000. "Iya, 600.000, kata Gracia dengan tenang. "Itu terlalu sedikit. Sayang, ayo pergi. Jangan buang waktu. Aku tidak ingin tinggal sedetik pun," kata Kendra malu-malu. Darrell memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. Kantor ini bagus, dan akan bagus jika dia bisa tidur dengan Gracia di sini. "Kendra, kita sudah sampai. Kita lanjutkan saja," kata Darrell. "Sayang, siapa yang tahu perusahaannya akan sangat tidak berguna. Apakah Anda ingin menurunkan status Anda?" "Ayo pergi," kata Kendra. "Ya, benar. Sayang. Oh, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku akan keluar." Padahal, Kendra ingin ke kamar mandi. Darrell mengangguk dan berkata, "Kembalilah segera." "Iya." Kendra berjalan keluar, dan Darrell tersenyum. 5 atau 6 menit sudah cukup baginya. Dia langsung ke intinya.
Sejujurnya, akan sulit bagi perusahaanmu. Aku tahu, itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Saya datang jauh-jauh ke sini karena Anda adalah teman Kendra. Tidak ada masalah bagi saya untuk membantu Anda, tetapi 600.000 Anda terlalu sedikit. Kenapa tidak ditambah lagi? Gracia mengerutkan kening. Jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, maka aku tidak keberatan melakukan hal lain. Lagi pula, tidak ada orang lain di kantor. Darrell bersemangat. Dia harus mengerti niatnya, kan? Hehe, dia akan memerankan wanita cantik ini. Sial, ada apa dengan toilet ini? Ini bahkan bukan toilet duduk. Aku harus jongkok. Kendra meludah dan berjongkok dengan jijik. Dia keluar dari kamar mandi dan meludahi pintu lagi. Sampah. Richard Cannon, yang baru saja keluar dari lift, melihat ini dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Ini adalah plaza sampah, orang-orang sampah. Kendra memelototi Richard dan pergi dengan jijik. Richard tidak repot-repot memperhatikannya. Dia ingin memeriksa Gracia. Dia khawatir membiarkan Darrell berduaan dengan Gracia. Dia berjalan menuju perusahaan Gracia, begitu pula Kendra. Ketika Kendra melihat bahwa Richard sebenarnya sedang menuju perusahaan Gracia, dia berpikir, apakah dia seorang karyawan? Ini bahkan lebih sampah. Namun saat Kendra masuk ke kantor, ia melihat pipi suaminya merah seperti ditampar. Kemarahan melonjak dalam dirinya. Sayang, ada apa? Siapa yang memukulmu? Darrell sangat marah. Baru saja, ketika dia hendak menyentuh Gracia, Gracia telah mengangkat tangannya dan menamparnya. Dia tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak berani membuat keributan dan berjalan keluar. Oh well, karena Anda menolak untuk bermain game, saya harus menggunakan koneksi saya untuk menghancurkan perusahaan Anda. Biarkan perusahaan Anda tutup. Saya baik-baik saja. Darrell menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kendra sangat marah dan segera berlari masuk. Gracia, kamu memukuli suamiku, kan? Gracia menatapnya dengan dingin. Nyah. Apakah kamu memintaku untuk tersesat? Apa hakmu untuk memintaku tersesat? Perusahaanmu tidak berguna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang bos? Omong kosong. Di mataku, kamu tidak bahkan sebagus sampah. Sayang, telepon seseorang dan singkirkan pelacur ini. Berani-beraninya dia memintaku pergi. Bos plaza ini bahkan tidak berani memintaku pergi. Kamu sok, kata Kendra segera. Dia bertindak seperti tikus. Darrell memiliki pemikiran yang sama. Dia mengeluarkan ponselnya. Gracia menghela nafas. Darrell memiliki kemampuan untuk menjatuhkan perusahaannya. Dia merasa dirugikan. Apa yang terjadi hari ini? Gracia menunjuk keluar dan berkata dengan tajam. Nyah. Namun, ketika dia melihat Richard masuk, dia merasa lebih salah. Dia telah menghabiskan 8 atau 9 ribu dolar untuk mempekerjakan orang seperti itu. Baru saja, dia bahkan ingin. Gracia menghela nafas ketika dia menyadari bahwa Richard sekali lagi melihat sisi negatifnya. Persetan. Beraninya kau memukul suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu menjalankan perusahaan ini. Aku akan membuatmu meminta makanan. Kendra mengutuk saat Richard datang. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu dekat denganku? Keluar. Kendra bahkan lebih marah saat melihat Richard datang. Richard meliriknya dan berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali. Segera berlutut dan minta maaf kepada Gracia. Tidak, umpat Kendra. Setelah kamu lulus kuliah, kamu bekerja di sebuah bar. Apakah kamu ingin aku memberitahu suamimu? Kata Richard. Kendra kaget dan langsung murka. Apa yang kamu katakan? Kamu bahkan tidur dengan orang asing 4 hari yang lalu. Apakah kamu ingin aku memberitahu suamimu? Richard melanjutkan. Anda. Kendra tercengang. Dia datang dengan cemas dan merendahkan suaranya. Bagaimana kamu tahu?
Aku belum melakukannya, dan suamiku tidak akan percaya apa yang kamu katakan. Aku akan membiarkan suamiku mengacaukanmu. Sayang, dia menggertakku. Kendra berjalan dengan genit. Darrell sudah marah karena dia tidak bisa mendapatkan Gracia, dan sekarang seseorang baru saja menggertak istrinya. Dia tidak tahan lagi. Kamu menindas istriku. Aku akan membunuhmu. Darrell berjalan mendekat seolah-olah dia akan memukul Richard dengan baik. Richard meliriknya, lalu mengeluarkan ponselnya. Hei, ayo hancurkan perusahaan Darrell Mead sekarang.